Ini ini ya, ini pembahasan dari teman kita namanya Mbak Aulia Sopi dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak, TKI Kelantan, TKI Terengganu, dan juga TKI Kuching. Dan juga kali ini ada sedikit pembahasan, dan juga sebelumnya saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Saudi Arabia, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Turki, TKI Ukraina, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Gimana? Sudah bosan melihat muka saya? Oke lah, biar nggak bosan, yuk kita sambil nonton video dari teman-teman kita juga ya, biar kita sambil bercerita. Saya akan ambil pembahasan ya, kita sambil nonton video. Oke ya, check it out. Yuk kita lanjut ke pembahasannya ya. Oke teman-teman, ini ada sedikit pembahasan dari teman kita ini nih. Ini ya, ini pembahasan dari teman kita namanya Mbak Aulia Sopi dari Singapura. Dia bertanya, katanya, "Bang, mau tanya, saya pulang pakai SPLP di tahun 2021 ikut rekalibrasi. Bang, saya bisa ikut biasanya Bang, saya mau masuk Malaysia bisa lagi nggak Bang tahun 2024?" Nah, ini pertanyaan dari Mbak Sopi lah kita panggil ya, kan namanya Aulia Sopi ya. Sorry, ini kita nonton videonya Mbak Ika Wulandari channel ya, kita sambil lihat karena kan dia ini kan balik ke Lampung. Kebetulan saya itu juga ini dulu tempat main saya teman-teman, ini daerah Tanjung Karang, Bandar Lampung ya kan. Ini tempat saya main dulu waktu sekolah. Dulu saya pernah jual petasan kembang api dan belinya di belakang stasiun kereta api Tanjung Karang, makanya di sini saya nonton video beliau juga ya. Oh ya, dengan teman-teman semua ya kan, untuk kita kembali ke pembahasan masalah Mbak Aulia Sopi tadi ya. Dia ini ikut blacklist, ikut rekalibrasi kepulangan di tahun 2021 katanya, pemutihan. Dia katanya mau tanya, "Bang, masuk Malaysia lagi bisa apa enggak?" katanya kan. Oke lah, kita bahas ini pertanyaannya Mbak Aulia Sopi ya. Kan Oke lah, kita ngobrol santai saja ya, biar nggak terlalu tegang ya teman-teman. Nah, kalau ikut program rekalibrasi kepulangan di tahun 2021 pakai SPLP lagi, itu kan di situ kan ada stempel blacklist. Apa itu RAI ataupun itu BLI, kan sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya, di video saya sini sudah saya jelaskan juga masalah apa itu RAI, Reject All Immigration, apa itu BLI, blacklist 5 tahun ya kan, itu sudah saya jelaskan di video saya. Silahkan teman-teman tonton, cari kriteria blacklist, ada di channel saya ataupun ada di video saya di sini yang sudah saya upload beberapa bulan yang lalu ya. Nah, untuk Mbak Sopi ya kan, kalau pengen ke Malaysia lagi ya kita lihat dulu kemarin di paspornya ataupun di SPLP-nya itu kemarin kan sudah tertera itu blacklistnya berapa tahun. Bisa teman-teman lihat tuh di kriteria blacklistnya ya. Kan ada di paspor itu kan ada stempel ya, stempel yang segitiga ataupun yang segi 4 itu kan ada itu BLI, WM garis miring BLI titik garis miring titik. Nah, itu juga ada, ataupun RAI garis miring titik bla 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 bla. Nah, itu juga bisa teman-teman jadikan acuan ya kan. Dan kapan kita bisa masuk Malaysia lagi? Kalau untuk RAI, Reject All Immigration, itu seumur hidup tidak bisa untuk masuk ke Malaysia lagi, alias blacklist seumur hidup, jelas ya. Dan kalau BLI, blacklist yang 5 tahun, itu terhitung sejak kita keluar dari Malaysia. Yang ada di stempel itu terhitung dari sana ya teman-teman ya, terhitung dari tanggal
tahun berapa kita keluar dari Malaysia itu mulai terhitungnya pas dari tanggal kita keluar sampai 5 tahun ke depan. Misalnya kalau 2021 otomatis tambah 5 tahun, otomatis 2026 baru bisa masuk ke Malaysia lagi. Dan juga perlu teman-teman yang harus digarisbawahi, walaupun blacklist 5 tahun itu sudah berakhir ataupun sudah selesai, itu tidak ada jaminan buat teman-teman bisa masuk ke Malaysia lagi, walaupun itu melalui jalur yang resmi ataupun melalui jalur PJTKI resmi, jelas ya, karena itu tidak ada jaminan. Dan sampai sekarang itu masih belum ada titik terangnya, hanya Jabatan Imigrasi Malaysia yang tahu. Ya, banyak angin teman-teman ya. Dan juga saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang ada saat ini, yang ada di seluruh Malaysia, baik itu di Semenanjung Malaysia ataupun di daerah Sarawak, Sabah dan juga Kuching, yang statusnya pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist, pati, untuk ikut program rekalibrasi, jelas ya. Dan misalnya kalau teman-teman tidak mau mendaftar program rekalibrasi, silakan daftar sistem temu janji online atau STO di Jabatan Imigrasi Malaysia untuk ikut pulang secara resmi, jelas ya. Ya bang, tapi kan kami belum ini bang, kami belum mau pulang, kami tidak mau ikut rekalibrasi. Ya itu sebenarnya resiko yang harus teman-teman jalani ya. Mungkin sementara aman, cuman tidak tidak besar kemungkinan di kemudian hari tiba-tiba ada razia, kan kita tidak tahu ya, wallahu alam ya kan. Dan juga kepada teman-teman semua yang saat ini yang lagi sakit, saya doakan semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penghapus dosa dan juga disembuhkan sakitnya teman-teman ya. Dan juga terutama buat teman-teman yang saat ini yang ada di Indonesia yang mau masuk ke Malaysia, harap bersabar ya kan, karena sekarang lagi pembatasan untuk tenaga kerja untuk ke Malaysia, karena tenaga kerja yang ada di Malaysia ini itu sudah over limit alias sudah banyak, jelas. Bukan hanya dari pekerja dari Indonesia saja, dari Bangladesh, dari Nepal, dari Filipina itu sudah banyak sekarang di Malaysia. Jadi sudah banyak pekerja asing sudah memasuki Malaysia, jelas ya. Dan juga atau bagi teman-teman yang mau traktir, silahkan kirimkan di sini ya, yang ada logo lobnya. Siapa tahu teman-teman ada kelebihan rezeki mau meraktir saya ataupun membelikan saya rokok, ya silahkan ya. Bang, abang kok jarang sekarang nampilin muka, kenapa bang? Karena kadang-kadang ya kita ganti suasana dulu teman-teman ya. Kadang-kadang kita ini kan harus butuh brand traveling alias traveling otak. Makanya kemarin saya sempat upload video balapan mobil ya kan, balapan motor, karena kadang-kadang kita ini, saya termasuk saya lah, kadang-kadang bosan kadang-kadang ya kan. Ya sambil nonton ya nggak apa-apa, biar saya ajak teman-teman untuk nonton. Nah bagi teman-teman yang mau daftar STO ataupun pulang bayar kompon, itu silakan bisa mengunjungi di channelnya Ika Wulandari Channel, itu bisa juga dilihat-lihat dari sana, ataupun bisa juga dari timnya Ika Wulandari Channel, bisa kan teman-teman bisa WA ke beliau ya untuk cara-cara pulang secara resmi, bayar kompon ya kan, terus STO itu bisa mengunjungi channelnya Ika Wulandari Channel ini yang kita tonton ini. Ya karena kan saya bilang dari awal tadi, Tanjung Karang, Bandar Lampung itu tempat saya main. Kebetulan kan saya tinggalnya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kebetulan kampung saya dengan kampung Mbak Ika ini nggak terlalu jauh. Kalau naik kereta api itu cukup 6 jam. Dulu saya masih sekolah saja, kelas 3 SMP saya sudah naik kereta api ke Lampung ini teman-teman ya. Apalagi di Saburai, Alpurkon, terus Jalan Pangeran Antasari, itu tempat saya main dulu ya. Oke lah ya, tanpa berlama-lama lagi, durasi saya hanya 8 menit. Kembali lagi dibantu untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyak untuk teman-teman kita dimanapun kalian berada. Ya sedikit pesan dari saya, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, berbagilah sesama TKI yang ada di Malaysia. Mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Adios apa nih? Wassalam.